Apa yang menjadi tantangan? Apa sih keberatan-keberatan nasabah terkait dengan asuransi? Karena topik kita adalah life insurance and wealth protection. Apa yang selama ini dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian di lapangan? Atau mau tanya langsung lebih baik lagi, silakan. Apa kira-kira yang menjadi kendala-kendala agar supaya kita bisa atasi kendala-kendala itu kan ya? Jadi melalui program-program pendidikan berkelanjutan ini kita dapat lagi insight-insight atau kita dapat lagi banyak sekali sudut-sudut pandang wawasan yang lain. Bagaimana sih kalau nasabah ngomong begini, cara menghandle-nya gimana ya? Cara mengatasinya gimana ya? Diskusi terbuka untuk seluruh profesi wealth manager. Jadi semua sama kita menangani klien. Ya, silakan. Selamat malam Pak Michael. Ya, selamat malam Bu Anda. Silakan Ibu. Ya Pak. Pak izin sharing saja Pak. Kalau kita melihat di kondisi di masyarakat saat ini Pak ya, kalau dari hasil survei itu kan sekitar saya pernah membaca ada sekitar 57% masyarakat itu sebenarnya dia menolak untuk punya insurans karena merasa bisa atau bisa membayar segala sesuatunya karena mereka punya uang. Itu yang terjadi kondisi di saat ini di nasabah wealth kita ya Pak ya. Ya, Karena masih punya asuransi kalau sebenarnya mereka punya uang ya untuk kesehatan, untuk klaim yang lain-lain mereka sudah punya uang. Nah, namun sebagian dari 29% itu nasabah itu merasa bahwa insurans yang ada di Indonesia itu masih preminya mahal Pak. Mahal sehingga katanya kalau saya dapat informasi kalau di luar itu mereka dengan kondisi premi murah tapi mereka sudah cover seluruh mungkin include ini ya insurans untuk aset juga ya mungkin seperti itu. Nah itu yang juga relatifnya masalah teks ya Pak pajak yang ada di luar. Dan sekitar 25% itu responden atau masyarakat juga berpikir begini Pak, untuk memiliki asuransi itu kadang di Indonesia itu belum paham manfaatnya ya. Fitur pasti sudah disampaikan oleh perbankan ya Pak ya, PHP asuransi. Tapi manfaatnya itu belum begitu kena sama mereka gitu Pak. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kondisi seperti ini? Ini karena merupakan challenge buat kami Pak, perbankan untuk membuka mindset nasabah kita untuk punya insurans. Karena ini sangat bermanfaat tentunya Pak, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Handa atas pertanyaannya, sangat relevan banget ya, sangat relevan dan sangat valid ya. Izinkan saya mau menjawab dulu, Bu Handa punya pertanyaan. Ada 3 ya Bu ya. Pertanyaan pertama, Ibu mengutip suatu hasil penelitian ya, atau survei lah Bu ya, bahwa nasabah itu nolak karena punya uang, sudah punya uang, jadi dia bisa kelola sendiri Bu. Betul. Yang kedua adalah kurang lebih 29% mengatakan preminya mahal, di luar negeri lebih murah, ya Bu ya. Oke. Dan yang terakhir belum paham benar tentang manfaat asuransi jiwa sehingga belum begitu kena lah, ya, belum masuk ke hatinya dia. Nah, mari izinkan saya mau menjelaskan konsep dasar perbedaan antara investasi atau nabung dengan asuransi jiwa. Perbedaan antara nabung atau saving or investment dengan melalui insurance policy, polis asuransi jiwa. Apa bedanya ya? Ya. Yang pertama adalah betul Ibu Handa mengatakan tadi, punya uang. Jadi untuk kita mencapai tujuan akhir kita, katakanlah kita ingin ya ini umur 35, kita nabung sampai 55, kita bisa punya dana. Maka kita tentu harus punya dana ya Bu ya, atau punya simpanan, sisihkan simpanan. Yang kedua, supaya kita dapat, katakan kita pengen 10, akhirnya kita pengen 10 miliar. Maka selama 20 tahun ini, dari umur 35 sampai 55, 20 tahun, saya harus memiliki yang namanya mendapat interest, dapat bunga, dapat keuntungan lah Bu ya, atau dapat ROI, return on investment. Jadi saya punya dana, ya punya dana atau punya simpanan, itu mutlak nomor 1. Yang kedua adalah saya harus memperoleh ROI atau saya harus memperoleh bunga. Jadi jawabannya benar. Ada satu faktor Bu yang seringkali kita lupakan dan ini menjadi pembeda utama, yaitu untuk supaya kita punya 10 miliar, berarti kan kita harus setor dana terus setiap tahun ya, setor dana secara reguler, punya simpanan dana secara reguler. Ya, berarti kita harus setor terus ya.
selama 20 tahun agar uang 10 miliar itu terkumpul. Tapi ada satu hal Bu, yang variabel ketiga yang sulit untuk kita lakukan, yaitu apa? Waktu. Maksudnya apa waktu ini? Pertanyaannya, saya balik. Apakah kita punya waktu 20 tahun? Apakah kita yakin kita pasti punya waktu 20 tahun? Dan umur kita 35 sampai usia 55. Apakah kita yakin? Ya, bahwa besok kita masih ada? Bahwa besok kita masih bangun dan sehat? Ada satu jaminan nggak Bu? Bahwa kita bisa mempunyai 20 tahun. Katakanlah kita sekarang di usia 35. Tentu jawabannya tidak ada yang pasti dalam kehidupan ini ya Bu ya. Ada pepatah mengatakan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Jadi masalah waktu kita tidak miliki Bu. Dalam suatu instrumen saving maupun investasi. Jadi ini kita tidak bisa. Mari kita lihat insurance policy. Polis asuransi jiwa. Yes, betul Bu. Tadi Bu katakan tadi, harus punya dana untuk bayar premi secara reguler. Ya, store premi. Walaupun sekarang ada produk-produk yang sifatnya single premium atau lump sum. Yes. So then, kita ada duit. No problem, saya punya uang kok. Bagaimana dengan interest? Ya, interest atau dapetin ROI. Saya usia 35, saya usia 55. Saya ingin pada saat usia 55, saya memperoleh yang namanya 100% uang pertanggungan, which is nilainya adalah 10 miliar. Jadi sama dengan yang sebelah kiri, 10 miliar. Cuma jalurnya ini adalah melalui tabungan ataupun investasi, yang kanan melalui premi asuransi. Bisakah saya dapat interest? Of course, kita dapat. Karena semua polis memberikan interest, memberikan ROI. So, sama nabung dapat interest, dapat ROI. Kalau investasi, kita juga di insurance dapat interest atau juga dapat ROI. Nah, sekarang bagaimana faktor ketiga? Waktu. Ya, kita butuh waktu dari umur 35, kita butuh 20 tahun. Apakah kita yakin kita bisa dapat 10 miliar? Apakah kita sudah bisa beli waktu? Yes, of course. Karena sejak saat kita mengambil asuransi, sejak polis berjalan secara efektif, maka sejak itu juga kita sudah membeli waktu itu. Daripada umur 35, kita semua pemegang polis sudah langsung mendapatkan perlindungan. Perlindungan senilai 10 miliar. Itu dia. Kapanpun, apapun yang terjadi dalam 20 tahun, katakan saya tidak memiliki waktu, saya tidak bisa hidup, tidak panjang. Nah, katakanlah baru usia 40 tahun terjadi musibah. Usia saya masih 40 tahun. Jadi 5 tahun kemudian terjadi tutup usia. Berapakah yang saya dibayar? Keluarga saya yang dibayar? Yang dibayar adalah ini. Yaitu berapa? 10 miliar. Sedangkan kalau yang tadi sebelah kiri, katakanlah kita terjadi musibah usia 40 tahun di sini. Usia 40 tahun kita. Berapakah dana yang akan dimiliki oleh keluarga kita? Dana yang kita miliki adalah sejumlah ini. Hanya sejumlah ini. Inilah dana yang akan kita miliki. Yaitu hasil dari sisi investasi kita, uang investasi kita, setoran investasi ditambah dengan ROI-nya. Jadi kita dapat nggak yang 10 miliar? Kita tidak akan dapat 10 miliar. Kita bisa dapat 10 miliar kalau kita memiliki waktu hidup selama 20 tahun. Sampai usia 55. Dari usia 35 sampai usia 55. Hanya dengan memiliki waktu, kita bisa dapat 10 miliar. Tetapi, pada waktu kita bicara polis asuransi jiwa, yang banyak sekali nasabah tidak tahu adalah kita membeli apa? Kita membeli kepastian waktu. Yaitu apa? Jadi semua ini warnanya hijau, Bu. Warnanya hijau. Kepastian waktu. Kapanpun terjadi musibah pun, cita-cita saya, semasa saya masih hidup pada umur 35 ingin memperoleh 10 miliar, tetap akan diterima. Mungkin tidak oleh saya lagi, tetapi diterima oleh ahli waris saya. Karena saya sudah membeli waktu. Nah, inilah yang membedakan dasar utama antara investasi dengan polis asuransi. Jadi kita membeli waktu, Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau kita tarik ke ROI, kita bisa kalah ROI-nya. Ya kan, di tetangga mungkin bisa kasih ROI. Tapi kalau kita tarik kepada esensi kita, domain kita, yaitu beli waktu, time, none of investment or saving punya produk can be bought the time. Bisa beli waktu, nggak ada. Gitu. Jadi waktu adalah segala-galanya. Waktu itulah yang mahal sekali. Tekankan dari sisi sini. Ceritakan, Bu. That's why they need insurance. Terus-menerus memberikan edukasi. Why you need insurance. Asuransi sudah umur 500 tahun, Ibu Bapak. Jadi ini satu konsep yang sudah dipakai ratusan tahun. Bukan hal yang baru. Bisa menjawab pertanyaan yang pertama ya, Bu ya. Oke.
Karena dia punya uang. Yes, dia punya uang, but you nggak bisa beli waktu, Bu. You bisa jago investasi, tapi apapun you jago investasi, satu yang nggak bisa beli, waktu. Supaya sedikit terkesan lebih ilmiah, saya kasih matematikanya, rumusnya. Wealth creation. Bapak Ibu mungkin masih ingat, rumus daripada wealth creation, penciptaan kekayaan, ada I dan ada N. Makanya rumusnya adalah, kalau kita ingin menciptakan kekayaan yang kita kenal dengan uang kita di masa depan, future value sama dengan present value dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Penciptaan kekayaan itu udah ada I dan ada N. Ada N dan ada I. Dua ini pencipta kekayaan. Hanya dengan asuransi dua-dua ini bisa tercapai. Karena walaupun kita tidak dikasih umur panjang, kita sudah beli, udah lunas lebih dulu, 20 tahun punya. Nah, bayangkan kalau ibu beli whole life yang sampai 99 tahun. Ibu sudah beli dari umur 30 sampai 99, ibu sudah beli 69 tahun waktu. Nggak ada satupun produk asuransi atau produk secanggih apapun dalam investasi yang bisa beli waktu 69 tahun. Kalau ibu beli whole life ya, produk-produk tradisional. Jadi kalau mau sedikit bermatematika ria, ini rumus penciptaan kekayaan. Jadi kalau kita mau berbicara penciptaan kekayaan, ibu bapak, tekankan kepada I dan N. Tanpa dua ini, harus ada dua ya, I ditambah dengan N. Nggak boleh salah satu ya. I katakanlah Bapak Ibu dapat 30% I-nya. Tapi kalau N-nya sama dengan 0, 30% kali 0, 0. N 30 tahun kali I-nya 0, 0. Makanya kenapa harus ada dua elemen ini. Kedua, premi mahal di luar negeri. Di luar negeri lebih murah maksudnya, dalam negeri. Nah Bapak Ibu tahu bahwa premi yang disetor kepada perusahaan asuransi, berapapun nilainya ya, premi katakanlah premi tahunan, berapapun 100 juta, 1 miliar, lari untuk membayar 3 variabel. Apa itu 3 variabel? Premi tahunan itu pertama lari untuk membeli yang namanya tabel kematian, namanya mortality. Mortality bertujuan untuk membeli yang namanya protection. Yang kedua, duit premi yang kita bayar, premi tahunan kita 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, dipakai untuk membayar beban-beban perusahaan, loading. Loading itu adalah untuk membayar semua expenses. Di sini masuk COI, masuk kita punya fee-based income, masuk Bapak Ibu menang trip ke Tokyo, menang trip, dikirim ke Paris, dikirim ke Milan, Italia, jalan-jalan ke luar negeri, termasuk Bapak Ibu bikin customer gathering, dapat goodies bag, dikasih makan di hotel bintang 5, buffet. Nah itu semua ada di expenses. Ketiga, sebagian uang kita lari untuk dibelikan yang namanya investasi. Investment ini tujuannya adalah untuk mencari return on investment atau kita kenal dengan nama expected return. Kenapa di luar negeri lebih murah? Karena mortality di USA dikenal dengan nama CSO. CSO apa itu? Itu adalah tabel kematian yang diambil daripada penduduk Amerika dalam 100 tahun, 200 tahun terakhir. Per 10 juta berapa yang akan mati? Singkatan dari ya Commissioner Standard Ordinary. Nah, Commissioner Standard Ordinary ada yang seri-seri lama 1958, ada juga seri yang baru 1980, ada juga seri yang 2000, ada juga seri yang terbaru. Semakin lama serinya, semakin tinggi angka kematian. Jadi disinilah protection, karena disinilah terjadi yang namanya kematian, death, probability of dying. Semakin tua, tarif yang dipakai semakin mahal. Nah Indonesia kita pakai tarif-tarif pada umumnya tarif-tarif yang lama Bu. Akibatnya tarifnya mahal. Kenapa? Karena kematian, tabel kematian di tahun-tahun 58 lebih tinggi daripada tabel kematian sekarang. Akibatnya mortality itu mempengaruhi. Jadi kalau mortality itu naik, maka dampaknya adalah premi tahunan juga akan naik. Mortality ditambah dengan loading, dikurangi dengan hasil inflasi sama dengan premi.
Jadi premi naik atau premi tinggi karena 3 unsur ini. Kalau loading naik, maka premi naik. Tapi kalau investasi, ROI-nya naik, premi turun. Jadi yang menyelamatkan adalah investasi. Investasi di negara-negara maju, mereka punya variasinya lebih banyak. Ya, jadi ibaratnya portofolio efek mereka lebih banyak. Kita masih terbatas gitu, Bu. Yang ketiga, belum paham manfaat asuransi jiwa, belum begitu kena, ya karena begitu. Ya, mereka belum tahu bahwa asuransi itu adalah tidak mengganti kematian, tidak mengganti jiwa, tidak mengganti nyawa. Yang dia ganti adalah apa? Uang yang hilang, loss of income. Jadi manfaat asuransi itu 2 ini, Bu, 1 dan 2. Mencegah kematian yang dini dan menjawab kebutuhan kalau kita hidup panjang. Inilah manfaat asuransi yang kalau kita bisa cerita loss of income dalam kaitannya dengan dies too soon dan lives too long. Itu Bu Handa ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terus saya mau coba jawab Bu Angelius ya, mengatakan pertanyaannya, nasabah menolak dengan menjawab, menanyakan dulu pendapat pasangan dan tidak ada info lanjutan. Oke, ini quite klasik ya. Maka ada satu teknik Pak ya yang bisa kita terapkan. Coba Pak Angelius ya, pakai teknik yang lain Pak. Sebelum dia bilang nanti saya tanya pendapat pasangan, Bapak pakai kalimat ini dulu ya. Ibu Bapak yang lain bisa sama-sama menyimak nih. Saya pakai ini kalau di depan nasabah. Katakanlah namanya nasabah itu adalah Bapak sendiri, Pak Angelius. Pak Angelius, satu hal yang saya paling senangi Pak ya, kalau bertemu dengan nasabah sukses seperti Bapak ya, sukses luar biasa dan sebagai kepala rumah tangga, adalah apa Pak? Yang saya senangi adalah kepala rumah tangga, bapak-bapak itu adalah orang yang paling cepat untuk mengambil satu keputusan. Apalagi keputusan itu adalah menyangkut kepentingan untuk anak-anak, istri, dan keluarga. Bapak-bapak tahu mana yang terbaik untuk anak-anak dan istri-istri. Bukan begitu Pak Angelius. Sambil melihat wajah dia, kemudian diangguk-angguk kepalanya. Kalau sebaliknya, bertemu misalkan dengan wanita, kayak tadi ya, namanya Ibu Handa, maka saya rubah kalimatnya. Bu Handa, satu hal yang saya senangi, setiap kali saya bertemu dengan nasabah-nasabah, ibu rumah tangga, atau ibu pengusaha, atau ibu eksekutif, atau ibu direktur seperti Bu Handa, adalah ibu-ibu itu adalah menteri keuangan di dalam rumah tangga. Ibu-ibu itu tahu persis apa yang menjadi kebutuhan untuk keluarga. Mau sekolahin anak, ibu-ibu udah mutusin. Mau beli wallpaper, ibu-ibu yang mutusin. Mau beli matras, ibu-ibu yang mutusin. Pasti bapak-bapak tinggal setuju aja. Bukan begitu, Bu Handa? Sambil lihat wajahnya dia, sambil tersenyum, sambil angguk-angguk. Jadi sebelum penolakan itu muncul, kita sudah tutup penolakan itu. Demikian Pak. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya. Kemudian pertanyaan berikut dari Pak Pandu. Pak Michael, banyak nasabah yang trauma dengan unit link dikarenakan hasilnya tidak memuaskan, ya, nasabah rugi. Sehingga nasabah enggan untuk melakukan ditawarin produk lain, asuransi maupun investasi. Apakah ada tips untuk menghindari nasabah trauma? Salah satu tugas kita adalah memberikan yang namanya edukasi keuangan. Coba Bapak buka IHSG Desember 2003. Berapa? Kalau nggak salah di 971. Kemudian Bapak Ibu bandingkan dengan IHSG di sekarang ya, di 2004 ya awal, kurang lebih ada berapa? 7.200-an lah ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat berapakah return rata-ratanya, kalau saya tidak salah hitungan saya adalah kurang lebih 45% per annum Pak. Artinya apa? Ini kita bicara time horizon Pak. Berarti kalau kita mau bicara investasi, kita bicara jangka panjang. Jangan tarik 3 tahun. Kemudian Bapak Ibu tarik IHSG Desember 2020 dengan IHSG 2024 ya. Nah, ini ada di mungkin ada di 5.900-an. Oke, ini ada di 7.200. Nah, kurang lebih rata kurang cuma dapat 8% kalau nggak salah per annum. Nah, inilah beda Pak, time horizon. Kalau kita bicara jangka panjang, invest di capital market, di bursa, it's quite interesting. Nah, ini fakta, bukan bohong-bohongan. Remember, numbers don't lie, Bapak Ibu sekalian. Numbers don't lie.
Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan Pak Pandu. Nah, kemudian preminya mahal dari Bu Josephine ya. Preminya mahal, Pak, ketika nasabah mau klaim sulit, terutama asuransi kesehatan. Oke? Oleh karena itu, tidak sedikit pula yang prefer membeli asuransi dari agensi daripada melalui bank. Karena agensi dapat lebih mendampingi saat nasabah proses klaim. Oke, to some extent betul Ibu Josephine, ya. To some extent betul. Ada betulnya poin itu, bahwa agensi lebih dapat mendampingi. But to some extent, banyak tantangan juga di agensi. Karena kenapa? Terjadi turnover yang cukup tinggi ya. Baru 3 bulan di AIA, tahu-tahu udah di AXA. 3 bulan di AXA, tahu-tahu udah di Prudential. 3 bulan di Pru, tahu-tahu sudah di Zurich. 3 bulan di Zurich, tahu-tahu udah di Manulife. Beda dengan perbankan ya. Di Mandiri, di BCA. Jadi turnovernya kalau di perusahaan asuransi, agen-agen asuransi itu bisa mencapai 70% sampai 80% tingkat keluar masuknya ya. Kalau mereka 3 bulan tidak dapat capai target, mereka langsung di-terminate atau di-PHK-kan. Beda dengan perbankan yang tidak mengenal konsep 3 bulan nggak capai target, di-PHK atau di-terminate. Sehingga yes, ada poin, ada juga nggak betulnya. Ya. Maka mau melindungi nasabah, mari kita lihat ini sebagai profesi. Sekali nasabah masuk dengan kita, dia akan kita layani terus ya sepanjang kita masih bisa melayani. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya, sebagai satu contoh, beberapa nasabah saya yang masuk tahun-tahun 90 awal, sampai sekarang masih berkonsultasi ke saya. Itu cerita 34 tahun yang lalu, Ibu. Ya, masih sampai sekarang. Karena kenapa? Karena saya mempositioningkan diri bahwa saya akan dampingi dia. Well, this is a lifetime job. This is a lifetime profession. Bukan cuma dapat komisi, habis dapat komisi, then goodbye my love. Ya, begitu udah menang kontes, dapat bonus tahunan, bonus 3 bulanan, bonus bulanan, then say goodbye. Bagaimana kita melihat positioning kita, apakah kita mau melayani, walaupun kita mungkin sudah nggak lagi terkait dengan wealth management, tetapi sebagai bentuk daripada kesadaran moral, tekankan bahwa kita bisa membantu dia at any time kalau dia butuhkan, at any time dia butuhkan. Ya, walaupun saya mungkin sudah tidak lagi di AXA atau di AIA atau di mana-mana. Tapi komitmen pribadi saya itu menjadi pegangan. Omongan saya itu bonding. Ya, seperti obligasi, mengikat. Dan tidak ada tenornya, ya, seperti saham tidak ada tenor. Nah, memposisikan ini ya terserah. Kalau kita cuma mau hit and run ya sudah. Kita hit and run, tapi sayang ya. Saya sih tidak berharap Bapak Ibu hit and run. Saya berharap Bapak Ibu benar-benar, walaupun toh juga udah tidak menangani sekarang di wealth atau terkait dengan wealth, tiba-tiba dirotasi, dimutasi pegang operation, tiba-tiba dimutasi pegang ke cabang ya di bidang yang lain, oke? Atau pindah segmen, udah nggak di wealth, nggak ada masalah. Kita kasih nomor HP kita kasih WA kita, at any time silakan hubungi saya. Ya, itulah cara kita membangun trust ke nasabah yang seumur hidup. Demikian Ibu Bapak sekalian, saya kira saya sudah bisa menjawab pertanyaan tadi Bu Handa Lestari, Bu Josephine Maria, ya, kemudian juga Pak Pandu Prawira, Pak Angelius, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian.